Oke guys, sebelum kita mulai part 5 ini, Mimin mau kasih info nih, kalau series manhwa ini udah sampai di ujungnya. Karena emang chapter untuk manhwa ini masih sedikit guys, yaitu di bawah 100. Jadi kita harus nunggu nih, untuk bisa lanjut bikin bahasannya. Nah untuk itu, Mimin mau minta tolong ke kalian nih, buat ngasih saran judul manhwa yang baru, biar Mimin gak gabut, oke? Dan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti saran-saran kalian bakal Mimin bikinin polling. Makasih ya semua. Oke, sekarang kita lanjut ke part 5-nya, tapi kita bumper dulu ya. Kini, manusia itu sudah mulai berlari untuk menyerang Xiaoting. Serangan diawali oleh satu orang yang sangat semangat untuk membunuh Xiaoting. Bahkan, ia menyuruh yang lainnya untuk diam saja. Karena siapa yang dapat membunuh Xiaoting akan mendapatkan hadiah menarik yang paling tinggi. Udah kayak undian aja ya guys. Tapi ya nggak bisa semudah itu dong untuk ngalahin MC kita satu ini. Hanya dengan menggerakkan pedangnya ke depan, manusia itu langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya kini diselimuti cahaya merah dan tubuhnya sudah melayang di udara. Manusia yang lainnya pun kini ikut menyerang secara bergerombol. Tapi sekali lagi, mereka semua dapat dikalahkan hanya dengan satu tebasan pedang iblis. Tiba-tiba, sebuah pusaran air raksasa muncul di depan Xiaoting. Xiaoting dan para prajurit di belakang yang tidak menyangka ada kekuatan sebesar itu di depan mereka, kini sudah mengambil posisi untuk bersiap. Dari dalam pusaran itu muncul para petarung perempuan yang siap menyerang Xiaoting. Wah, gede juga ya guys. Gede apanya tuh? Para petarung ini datangnya dari alam lain, dan tujuan mereka menyerang istana Kaisar Iblis sama seperti ras manusia yang lainnya, yaitu ingin mendapatkan kekuatan lebih banyak. Ini adalah pemimpin para petarung perempuan itu. Kelihatannya punya dia lebih besar dari yang lainnya tuh guys. Nyali maksudnya ya. Lihat tuh, nyalinya dia lebih besar dari yang lainnya. Masa Xiaoting yang sekuat itu dia anggap iblis kecil sih? Tanpa babi bu, para petarung perempuan itu bersama pemimpin mereka langsung terbang mengarah ke Xiaoting dan mulai menyerangnya. Namun, Xiaoting nampaknya masih bisa menghindar dari serangan itu. Selanjutnya, serangan pedang bayangan yang merupakan serangan pamungkas dari pemimpin mereka tiba-tiba langsung dikeluarkan untuk membunuh Xiaoting. Namun, serangan itu gagal. Sutra Kaisar Iblis milik Xiaoting berhasil diaktifkan sehingga tubuhnya memiliki pertahanan tingkat tinggi. Musuhnya pun kini mulai panik. Ia pun mengeluarkan serangan pamungkas lainnya. Di sekeliling Xiaoting kini sudah ada kekuatan air yang sangat besar. Serangan ini cukup membuat Xiaoting menjadi takjub. Dia tidak menyangka ada pedang kuat lainnya selain pedang Kaisar Iblis miliknya. Namun, ia masih dapat mengatasi serangan itu. Bahkan, ia masih sempat menyerang musuhnya dengan kekuatan iblisnya. Akibat terkena kekuatan dari Xiaoting itu, musuhnya pun terpental jauh. Kasihan tuh pemimpin mereka guys. Mukanya jadi babak belur gitu kan. Kalian ada yang mau ngobatin nggak? Kalau Mimin sih mau banget ya. Tapi dia nggak perlu bantuan Mimin deh kayaknya. Karena dengan kekuatannya, dia bisa nyembuhin dirinya dia sendiri. Lihat tuh guys ekspresinya. Kekuatan penyembuhannya itu datang dari bola putih ajaib yang ada di tangannya guys. Namanya adalah manik-manik awan air. Dengan benda itu, tidak peduli berapa banyak luka yang dia derita, dia bisa sembuh dalam waktu sekejap. Namun, Xiaoting tidak peduli dengan benda itu. Ia lanjut menyerang musuhnya. Saking kuatnya serangan itu, kini musuhnya sampai keluar darah gitu dari mulutnya guys. Jadi pengen ngelapin kan? Xiaoting terus menyerang. Kini, sebuah tendangan dilancarkan ke wajah musuhnya. Hingga musuhnya terjatuh, dan Xiaoting mulai mencekik lehernya. Genggaman itu semakin kuat hingga musuhnya tidak dapat bernafas lagi dan mulai mengeluarkan darah di mulutnya. Akhirnya, Xiaoting melepas genggamannya itu lalu menendang sekali lagi tubuh musuhnya. Kali ini, Xiaoting mengancam akan memotong tubuh si musuhnya itu. Tapi mendengar itu, musuhnya langsung menyerah dan meminta Xiaoting untuk berhenti menyerangnya. Syukurnya, Kaisar kita ini masih berbaik hati guys. Dia nggak ngebunuh musuhnya kali ini. Hanya saja Xiaoting meminta manik-manik awan yang dimiliki musuhnya itu. Dan musuhnya pun memberikannya. Kini, benda itu sudah di tangan Xiaoting, dan para pengganggu itu dibiarkan pergi oleh Xiaoting. Selanjutnya, menyadari jika tempatnya itu telah dijadikan sebuah salinan oleh badan teknologi, Xiaoting berencana untuk meningkatkan level kultivasinya. Ketika ia berada di singgasananya, peri kecil mengalami sesuatu yang aneh pada dirinya.
Ia dengan panik memanggil si Xiaoting. Namun ketika ditanya apa yang sedang terjadi pada dirinya, peri hanya menjawab mahkota langit telah terbuka 100%. Kalau dilihat dari gambarnya sih, nih peri kayaknya sedikit demi sedikit mulai hilang gitu guys badannya. Entah karena sistemnya rusak atau gimana, Mimin juga belum tahu ya. Xiaoting pun juga bingung dengan apa yang terjadi pada peri kecilnya itu. Tiba-tiba, Xiaoting masuk ke dalam dunia sistem. Dan sebuah jendela sekarang terlihat di hadapannya. Di jendela itu terlihat tulisan bahwa mahkota langit telah terbuka. Sistem budidaya Raja Iblis mulai ditingkatkan. Xiaoting tambah bingung dengan persentase di jendela itu yang terus-menerus bertambah. Hingga akhirnya, persentase itu menunjukkan angka 100% dan jendela berikutnya keluar. Jendela terakhir itu berisi tulisan terdeteksi bahwa kecerdasan tingkat rendah di luar kendali dan menyalakan mode penghancuran paksa. Membaca tulisan itu, Xiaoting semakin bingung. Bingung kuadrat bahkan guys. Tiba-tiba, si peri berteriak minta tolong. Badannya kini benar-benar akan menghilang. Ia terus-menerus meminta tolong kepada Xiaoting, namun dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu si peri memberitahu kalau energinya terus habis. Maka Xiaoting pun menyalurkan energi iblisnya ke badan si peri. Si Xiaoting berkata, "Peri kecil, jangan mati." Wah, ternyata Xiaoting peduli juga ya sama si peri ini. Merasa kalau energi yang diberikan masih kurang, Xiaoting pun mengeluarkan kekuatan penuh. Akhirnya, si peri itu pun terselamatkan. Kini, tubuh sistemnya sudah kembali seperti semula. Ternyata, itu tadi adalah proses upgrade yang terjadi pada tubuh si peri. Persentase yang tadi terlihat di jendela adalah proses peningkatan versi dari si peri. Setelah tubuhnya kembali, si peri bingung kenapa tampilannya tidak ada yang berubah, padahal kan sudah di-upgrade. Apalagi Xiaoting ya. Dia mah tambah bingung guys kelihatannya. Dia makin gak ngerti tuh guys sama apa yang terjadi. Selain pada si peri, upgrade itu ternyata terjadi juga pada tubuh Xiaoting di sistem ya. Kini ia memiliki atribut level baru. Level yang dimiliki Xiaoting saat ini yaitu level kehidupan dasar. Si peri pun menjelaskan kalau di dalam sistem dikenal beberapa tingkat level kehidupan. Level kehidupan tingkat pertama itu adalah alam kehidupan yang paling dasar, dengan kultivasi, teknologi, dan lain-lain. Di level inilah Xiaoting kini berada. Orang yang berada pada level ini dapat menghancurkan alam tingkat pertama dan sampai pada alam tingkat kedua. Selanjutnya adalah level kehidupan tingkat kedua, atau disebut juga dengan alam sekunder. Orang yang berada pada alam ini dapat melampaui rintangan waktu sampai batas tertentu. Artinya, dia bisa menjelajahi waktu guys. Kemudian, orang yang ada di alam ini juga bisa menghancurkan alamnya sendiri untuk dapat naik ke level kehidupan tingkat ketiga. Orang yang ada di alam ketiga ini dapat menciptakan kehidupan dan membuat alam sendiri. Lalu yang terakhir ada level kehidupan tingkat mahkota. Orang yang ada di level ini adalah penguasa sejati seluruh alam semesta. Ini mewakili keberadaan yang paling kuat. Mengetahui info itu, Xiaoting berpikir kalau dirinya cukup kuat untuk masuk ke level kehidupan tingkat mahkota. Dia sadar kalau dia masih harus meningkatkan kekuatan dan basis kultivasinya lagi. Kemudian, Xiaoting bertanya tentang badan teknologi itu kepada si peri. Nah, kali ini, si peri baru bisa menjawab guys, karena sistemnya udah ditingkatin. Jadinya, dia punya izin akses informasi yang lebih luas dari sebelumnya. So, badan teknologi itu, level tertingginya cuma bisa sampai ke level kedua, yaitu pada kekuatan. Bisa mengatasi rintangan waktu. Artinya, dia cuma bisa sampai di kekuatan untuk bisa menjelajahi waktu. Si peri memberitahu kalau Xiaoting mau lepas dari kendali sistem, dia harus mencapai puncak level kehidupan. Dan sebagai tanda terima kasih atas bantuan Xiaoting kepada si peri pun berjanji akan membantu Xiaoting untuk mencapai level itu. Karena sekarang, tubuh si peri udah nggak lagi diawasi oleh sistem semenjak ia melakukan upgrade. Mereka berdua pun resmi menjadi rekan sekarang. Selanjutnya, Xiaoting menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tentara iblis yang kekuatannya bisa menyamai diri asli Xiaoting. Mari kita lihat guys. Awalnya, Xiaoting meneteskan darahnya ke lantai. Lantai itu sekarang terlihat mengeluarkan cahaya merah. Kemudian sedikit demi sedikit, tentara iblis itu muncul dari bawah lantai. Dan inilah dia, 8 tentara iblis yang kini telah diberikan kekuatan yang setara dengan Xiaoting. Tentara ini dipersiapkan oleh Xiaoting untuk membantunya mengamankan wilayah iblisnya. Karena menurut dia, wilayahnya perlu pasukan yang lebih kuat.
Tentara itu pun sekarang sudah diperintahkan Xiaoting untuk berjaga di setiap sudut wilayah iblisnya. Karena ini adalah jurus rahasia Xiaoting, maka ini akan menghabiskan tenaganya jauh lebih banyak dari kekuatan sebelum-sebelumnya. Setelah melepas tentara iblis itu, kini Xiaoting mengajak si peri untuk masuk ke sebuah ruangan yang berada di belakang singgasananya. Ruangan itu adalah ruang rahasia Raja Iblis. Di ruangan tersebut, terdapat patung Kaisar Iblis dari dinasti ke dinasti di masa lalu. Ruang rahasia Kaisar Iblis ini merupakan ruangan untuk menyegel kekuatan Kaisar Iblis yang sudah mati. Dan kini, Xiaoting menginginkan kekuatan itu. Maka dari itu, ia akan menjalankan beberapa ujian Kaisar Iblis di ruangan itu. Ia pun mengeluarkan jurus untuk memanggil semua leluhur Kaisar Iblis. Saat jurus itu diaktifkan, seluruh patung itu bergetar. Kini, sebuah gelembung pelindung raksasa telah menyelimuti seluruh isi ruangan. Dan perlahan, suasana di sekitarnya berubah menjadi merah dan gelap. Ini adalah tempat dilaksanakannya ujian. Di depan Xiaoting, kini telah tampak bayangan hitam yang merupakan arwah dari leluhur Kaisar Iblis. Bayangan ini akan menjadi lawannya dalam ujian. Tanpa basa-basi, bayangan itu langsung menyerang Xiaoting dengan kecepatan penuh. Awalnya, Xiaoting berusaha untuk menepis serangan itu. Namun, baru beberapa saat, dia langsung terpental. Sepertinya kekuatannya nggak setara, guys. Kekuatan bayangan itu lebih besar dari punya Xiaoting. Namun Xiaoting nampaknya tidak mau menyerah. Bayangan itu terus-menerus menyerang Xiaoting tanpa ampun. Hingga akhirnya, bayangan itu mengeluarkan senjatanya. Betapa kagetnya Xiaoting saat menyadari jika senjata yang dikeluarkan ternyata adalah pedang iblis yang sama seperti miliknya. Namun ini memiliki kekuatan yang lebih besar. Ia pun merasa sedikit panik. Saat beradu dengan pedang miliknya, ternyata pedang itu masih lebih kuat. Kini Xiaoting terpental ke belakang. Bayangan itu melemparkan pedangnya. Namun Xiaoting masih sempat menghindar. Bahkan ia menangkap pedang itu. Kini ia melepaskan pedang miliknya dan menggantinya dengan pedang milik bayangan itu. Ternyata pedang itu cocok untuknya. Kekuatan besar pun mulai menyelimuti tubuhnya sekarang. Dan karena Xiaoting mampu melakukan penyesuaian dengan pedang tersebut, ia pun kini lulus ujian pertama. Bayangan itu memberikan Xiaoting sebuah buku dan menyuruhnya untuk mengikuti buku itu. Xiaoting pun mengikuti perintah itu. Si bayangan mengaktifkan kekuatannya untuk mengirim Xiaoting ke sebuah tempat. Tempat ini disebut sebagai ruang penyimpanan rahasia Kaisar Iblis. Kini di depan Xiaoting, pedang dan buku yang baru saja ia dapatkan sedang bereaksi, guys. Akibat dari reaksi tersebut, sebuah bayangan keluar dari dalam buku. Dan itu ternyata adalah Fei Lian, generasi pertama Kaisar Iblis. Ia pun menyapa Xiaoting sambil memperkenalkan diri. Jadi Fei Lian ini adalah pemilik pertama buku Kaisar Iblis. Dia juga adalah pemilik kode Kaisar Iblis pertama, dan dengan itu, ia adalah ras iblis pertama di dunia. Xiaoting sangat terkejut ketika menyadari kalau orang di depannya itu adalah leluhurnya. Selanjutnya, Fei Lian meminta Xiaoting untuk menceritakan tentang dunia di luar baru-baru ini. Xiaoting pun mulai menceritakannya panjang lebar. Setelah selesai bercerita, rupanya si Fei Lian ini merespon cerita Xiaoting dengan tertawa. Dia menganggap jika iblis yang diganggu oleh manusia itu adalah hal yang lucu. Namun nampaknya Xiaoting tidak berpikiran yang sama. Dan setelah basa-basi itu, Fei Lian meminta Xiaoting untuk mengeluarkan buku sutra Kaisar Iblisnya. Fei Lian menjelaskan jika sutra Kaisar Iblis milik Xiaoting itu adalah jilid pertama dari 3 jilid buku Kaisar Iblis yang ada. Jilid kedua itu disebut Pembebasan Kaisar Iblis, dan jilid ketiga disebut Mo to Do. Setiap jilid buku Kaisar Iblis memiliki ciri khas kekuatannya masing-masing. Dan sutra Kaisar Iblis milik Xiaoting itu adalah buku untuk latihan pemula. Gila, untuk latihan pemula aja kekuatannya udah sebesar itu ya guys. Berikutnya, Fei Lian menyuruh Xiaoting untuk melanjutkan kultivasinya agar dapat menguasai buku Kaisar Iblis lainnya. Xiaoting pun mulai mengambil posisi meditasi. Di sisi lain, di dunia sistem, para petinggi peri sedang melakukan rapat. Sang ketua peri mengumumkan jika mahkota surga sudah dibuka, dan dia menginstruksikan untuk secepatnya menghancurkan Xiaoting. Nah guys, jadi sekelas info nih. Mahkota surga itu adalah kekuatan untuk menjadikan alam si Xiaoting ini menjadi sebuah alam salinan seperti alam Feng Luo sebelumnya. Jadi akan banyak banget ada orang asing yang datang ke alam iblis untuk membunuh Xiaoting. Cara yang mereka masuk sama seperti cara Xiaoting masuk ke kota Feng Luo.
yaitu melalui sebuah gerbang. Dan juga, ternyata ketua peri ini masih punya ketua lagi di atasnya, guys. Dan ketua dari ketua peri ini tiba-tiba datang ke ruang rapat. Ia meminta misi untuk membunuh Xiaoting itu segera dilakukan. Si kakek ini pun langsung mengambil ponselnya dan mengirimkan misi kepada para host untuk menyerang istana Kaisar Iblis yang memiliki level 200. Hadiah yang didapatkan akan berlipat ganda. Dan di saat yang bersamaan pula, salinan alam dewa sejati ditutup. Untuk itu, semua orang yang pernah menjarah alam itu akhirnya mendapatkan hadiah mereka. Karena alam dewa sejati sudah ditutup, kini fokus mereka pun berubah menjadi mengumpulkan item Kaisar Iblis dari istana Kaisar Iblis. Gerbang masuk telah terbuka. Mereka pun berbondong-bondong segera memasuki gerbang itu. Kini, setiap orang dari segala ras mulai memasuki wilayah ras iblis. Tapi, tentara iblis yang telah diciptakan oleh Xiaoting sudah bersiap di setiap penjuru wilayah. Mereka tidak segan membunuh setiap pendatang yang baru saja keluar dari gerbang. Lihat tuh guys, setiap musuh yang datang langsung ditebas gitu aja sama si tentara iblis ini. Salah satu gerbang terbuka tepat di depan istana iblis. Dan dari gerbang itu keluar seorang petarung yang kalau dilihat, kayaknya ini bukan petarung yang lemah guys. Walaupun dia tiba tepat di depan istana iblis, tapi tentara iblis sudah siap untuk menghadangnya. Kini, dia harus menghadapi tentara iblis. Ia melemparkan sebuah pedang ke hadapan tentara itu. Namun, pedang itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh si tentara. Kemudian, dengan kecepatan super, tentara itu langsung berpindah posisi dan mencekik leher orang itu. Dalam sekejap, orang itu langsung mati. Gila, bukan main emang kekuatannya si tentara ini guys. Di ruang rahasia Raja Iblis, Xiaoting masih fokus melakukan meditasi untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, ia tetap bisa merasakan apa yang sedang terjadi di istananya. Dan ia tidak menyangka jika orang-orang itu datang begitu cepat. Tapi saat ini, ia masih sangat percaya dengan 8 tentara iblisnya. Meditasinya di sana ditemani oleh Felian. Ia sangat kagum dengan kemampuan Xiaoting yang bisa menguasai kekuatan baru dengan sangat cepat. Melalui meditasi ini, Xiaoting baru menyadari jika kekuatan Sutra Kaisar Iblis yang dia gunakan itu hanyalah sebesar 1/1000 dari kekuatan yang sebenarnya. Namun, kini ia sudah dapat menguasai buku itu secara keseluruhan. Berikutnya, ia mulai berlatih buku kedua, yaitu buku pembebasan Kaisar Iblis. Felian pun mencontohkan bagaimana wujud dari kekuatan itu. Ini adalah wujud pertama dari kekuatan buku kedua Kaisar Iblis. Dan ini adalah wujud kedua dari kekuatan buku kedua Kaisar Iblis. Bentuk pertama bisa sangat meningkatkan kekuatan dan kekerasan fisik penggunanya, sedangkan bentuk kedua bisa mengubah darah iblis di dalam tubuh penggunanya menjadi sebuah senjata atau armor. Dan ternyata kekuatan ini ada bentuk ketiganya. Xiaoting pun terkejut. Namun sayang, bentuk itu belum diteliti oleh Felian. Ya elah, kalau gitu ngapain pakai dikasih tahu? Felian yang sedikit sombong ini pun meragukan kemampuan Xiaoting yang tidak mungkin bisa menguasai bentuk pertama. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan terpancar dari tubuh Xiaoting. Ternyata Xiaoting sudah dapat menguasai bentuk pertama kekuatan itu. Kini, tubuhnya terlihat memiliki tanduk. Berikutnya, Xiaoting mencoba membuka kekuatan bentuk kedua. Dan kini, tubuhnya sudah memiliki sisik. Namun ia bingung, kenapa sisiknya hanya ada di lengan. Tetapi pada Felian, sisik itu ada di seluruh tubuhnya. Felian berkata kalau itu tidak berpengaruh. Walau hanya di tangan, kekuatan sisik itu sama seperti kekuatan sisik yang ada di seluruh tubuh Felian. Berikutnya, Xiaoting akan berlatih menguasai buku ketiga, yaitu Moutudo. Moutudo ini memiliki kekuatan untuk mengubah semua kekuatan iblis menjadi kekuatan penggunanya. Semakin banyak iblis, maka semakin kuat kekuatan yang dapat diberikan oleh Moutudo. Selain itu, Moutudo juga dapat memberikan daya tahan hidup tanpa akhir bagi penggunanya. Di sini, Xiaoting bertanya, kalau Moutudo itu begitu kuat, mengapa Felian dapat kehilangan tubuh fisiknya dan hanya bisa berada di sini? Namun, Felian tidak mau menjawab. Dia justru mengalihkan topik pembicaraan ke bagaimana caranya menguasai Moutudo. Wah, kayaknya bakal ada surprise lagi nih di belakang guys. Tentang kenapa si Felian ini bisa sampai kehilangan tubuh fisiknya. Tapi mungkin itu bakal ada di chapter berikutnya ya guys ya, kita nggak tahu.
Oke, kita lanjut. Untuk menguasai Motudo, Xiaoting harus belajar melakukan meditasi yang lebih dalam lagi. Tidak terasa, sudah 1 bulan Xiaoting berada di ruangan itu. Dan kini di istananya, orang-orang yang datang semakin kuat dan semakin banyak. Hingga akhirnya, datang 2 orang yang memiliki tingkat kehidupan tinggi. 2 orang ini adalah seorang guru dan muridnya. Mereka langsung mendarat tepat di depan istana Kaisar Iblis. Muridnya ini punya sifat yang sombong dan selalu pengen show off gitu guys. Nah karena itu, si gurunya ini nemenin muridnya biar nggak kenapa-kenapa. Di depan istana sudah ada King Tian dan seorang tentara iblis. Melihat kedua orang itu datang, tentara iblis itu langsung menyerang. Namun, orang ini bukan orang yang lemah guys. Hanya dengan menjentikkan jarinya, tubuh tentara iblis itu langsung terbelah. Orang itu kini berjalan di samping King Tian. Namun ia tidak menyerang. Mungkin karena King Tian cewek ya, jadi dia nggak nyerang gitu. Ternyata tentara itu belum mati. Ia hidup kembali dan mulai menyerang orang itu lagi. Namun orang itu dapat menghindar. Walaupun begitu, pipinya terlihat lebam terkena serangan tentara iblis. Ia pun tidak terima dan kembali mulai menyerang. Sang guru yang dari tadi memperhatikan dari atas hanya memperingati muridnya untuk tidak ceroboh. Di ruang rahasia Kaisar Iblis, sang peri memberitahu Xiaoting jika di istana kini terdapat makhluk dengan level tingkat tinggi. Xiaoting pun memutuskan untuk menemui mereka. Ia ingin mencoba basis kultivasi terbarunya. Kini, ia sudah ada di depan istana Kaisar Iblis. Tanpa basa-basi, Xiaoting langsung menyerang musuhnya menggunakan kekuatan pedang. Dan musuhnya ini langsung terpental guys. Pipinya jadi makin kembung tuh, kasihan. Belum sempat membalas serangan, Xiaoting lanjut menyerang musuhnya itu. Gak sabaran banget emang nih Kaisar guys. Kayaknya dia udah gatel tuh, pengen berantem lagi. Sang guru yang sudah merasa jika kekuatan anak muridnya itu tidak sebanding, kini menyuruhnya untuk segera mundur. Tapi muridnya ini keras kepala guys. Dia memutuskan untuk menyerang balik Xiaoting. Dengan kekuatannya, ia membuat sebuah lonceng raksasa dan menendangnya ke arah Xiaoting. Namun, lonceng itu dapat dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoting. Selanjutnya, Xiaoting kembali menyerang. Namun kini, serangan itu ditujukan kepada gurunya. Dengan telak, guru itu terkena serangan Xiaoting. Sang guru akhirnya mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Bentuk kekuatan ini adalah sebuah kubah pelindung raksasa. Kubah itu sangat kuat. Bahkan, Xiaoting yang sudah berubah wujud saja tidak dapat menembusnya. Dan kita bisa lihat kalau kulit tangannya Xiaoting kini sudah mulai terkikis.